Salam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Kita arahkan untuk mengimani Yesus yang naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan yang Yesus, Panglima Perkasa itu, kita bernyanyi. Engkau Panglima Perkasa, kepada hari inilah kau naik ke tata surga. Tugasmu sudahlah genap, engkau setia dan tetap menebus manusia. Gagah dan mulia kau kembali naik ke surga di sebelah kanan Bapa. Berjuta-juta serafim, beribu-ribu kerubim memuji Kau yang jaya, Sang Juru Selamat dunia, memperdamaikan manusia dengan Allah di surga. Puji, puji Yesus Kristus yang setia dengan tulus melakukan perintah Allah. Engkau kepala gereja dan kamilah anggotanya, tubuhmulah gereja. Engkaulah sumber hidupnya yang memberikan sejahtera kepada jemaatmu. Pimpin hati kami agar kami jadi saksi kemuliaan-Mu, Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berilah kami Roh Kudus untuk mengejar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus, Kau telah naik ke negeri baka. Kalau Yesus Tuhan kami taat sampai mati untuk umat-Mu, masuk surga-Mu. Utuslah Roh-Mu pada umat-Mu, dan penuhi diri kami, memantapkan langkah kami ke hadirat-Mu, masuk surga-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, tertulis pada Yohanes 6 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapkan kasih setia-Mu
selalu ku rindu. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahta yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan juga menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Bangunkanlah hati kami agar kami dapat bertobat karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita sama-sama bersama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pengumuman dalam ibadah kita saat ini, yang pertama, Pesta Kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini 18 Mei 2023 adalah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kita beribadah di gereja seperti biasa, masuk jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, dan jam 18. Dengan demikian, pertanyaan sektor Perdatam, Cipinang Asam, SMA Semia, Kalibata, libur. Yang kedua, kebaktian bulanan paduan suara kasih choir. Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di gedung utama gereja mulai jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo supaya hadir dalam ibadah bulanan tersebut. Yang ketiga, kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik. Sabtu 20 Mei 2023, paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga Jonas Marbun Boru Sitohang, alamat Perumahan Blok N2 nomor 25, RT 021 RW 007, Jati Rangon, Pondok Gede, Bekasi, mulai jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada anggota paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo
supaya hadir dalam kebaktian tersebut. 4. Pensiun Sintua. Minggu tanggal 21 Mei 2023 di ibadah jam 11 akan dilaksanakan acara pensiun ataupun purna bakti terhadap Sintua Ariano Sitorus B, AC, SH, MH, MM dari H. Parhaladoon di HKBP Sutoyo karena sudah berumur 65 tahun. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan tanda kasih melalui amplop sebagai ucapan terima kasih yang akan kita serahkan kepada Sintua Ariano Sitorus selama melayani di HKBP Sutoyo. Setelah selesai ibadah jam 11, dilanjutkan dengan ramah tamah di lantai 2 yang diikuti seluruh parhalado serta 2 orang perwakilan setiap sektor kategorial paduan suara. Yang kelima, pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun pembangunan dan parheheon Paropuan HKBP Sutoyo, Gereja ITA akan mengadakan kegiatan perlombaan prapesta sebagai berikut. Yang pertama, cerdas cermat Alkitab dan buku ende, peserta 3 orang untuk 1 tim untuk Paropuan. Kisi-kisi soal cerdas cermat Alkitab dan berpacu dalam buku ende. Tokoh perempuan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kisah Yesus dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nyanyian pujian buku ende, haluan nagok, dan sangap di Jehovah. Yang kedua, lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk 1 tim, gabung Paropuan dan ama. 3, merias diri sendiri, peserta 1 orang Paropuan. Pelaksanaan lomba Sabtu 20 Mei 2023 mulai jam 15 WIB. Diharapkan setiap sektor ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Yang keenam, pesta ulang tahun ke-49 pembangunan dan parheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Minggu tanggal 28 Mei 2023 adalah acara puncak pesta ulang tahun ke-49 HKBP Sutoyo, pembangunan dan parheheon Paropuan HKBP Sutoyo. Ibadah jam 6, ibadah jam 8.30, ibadah jam 11, ibadah jam 15 akan dilaksanakan di gedung Geraha D5. Dan ibadah jam 18 WIB dilaksanakan di gereja HKBP Sutoyo. Setelah pengumuman ini, panitia pembangunan akan mensosialisasikan kembali tentang pelaksanaan pesta di Minggu tanggal 28 Mei 2023. Demikian pengumuman untuk kita hari ini.
gereja kita HKBP Sutoyo ini. Sedangkan kebaktian pada pukul 18 akan tetap dilaksanakan seperti biasanya di dalam gereja. Dalam rangka penggalangan dana tersebut, maka akan diadakan beberapa kegiatan untuk perolehan sumber dana. Yang pertama adalah partisipasi atau janji iman dari RUAS. Di sini kami mengharapkan seluruh jemaat HKBP Sutoyo untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya. Untuk itu panitia beserta Perhalado nanti akan mengunjungi RUAS untuk menyatakan partisipasi atau janji imannya yang dapat diberikan sampai dengan jangka waktu tahun 2024. Yang rencana ini akan digunakan untuk pembangunan gedung sampai dengan terlaksana. Mohon kesediaan Amang Inang, saudara-saudara sekalian dengan hati yang lebar untuk membuka terhadap komitmen dimaksud. Yang kedua, silua sektor atau kategorial atau paduan suara. Silua ini nanti akan diserahkan pada saat puncak acara dari masing-masing sektor, kategorial dan paduan suara. Yang ketiga, lelang ulos. Panitia juga akan mengadakan lelang ulos yang akan ditawarkan dalam minggu-minggu ke depan ini sampai dengan puncak pesta pembangunan. Untuk itu, saudara-saudara Amang Inang mohon kesediaannya untuk turut serta mengambil bagian dalam lelang tersebut. Dan lelang itu akan menyerahkan ulos pada saat pelaksanaan puncak acara pesta. Yang keempat, lagu-lagu dari anak sekolah minggu dan lagu artis. Anak-anak sekolah minggu dan artis-artis yang cukup terkenal akan memberikan hiburan kepada kita semua pada saat acara pembangunan. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi dan kehadiran semua jemaat HKBP Sutoyo ini dan juga Amang Inang termasuk Naposo Bulung untuk boleh kiranya berkenan hadir pada acara tersebut. Yang kelima, pengumpulan partisipasi jemaat untuk pembangunan gedung sekolah minggu sebagaimana kami kemukakan pada yang di atas, itu akan dilakukan pada saat acara pesta. Kemeriahan pesta ini juga akan dilakukan dengan adanya door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan hadiah lainnya berupa TV 40 inch, kulkas, standing dispenser, kompor gas, aktif speaker Bluetooth dan lain sebagainya. Demikian pemberitahuan yang dapat kami sampaikan untuk dapat kita ketahui bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 sambil mengumpulkan persembahan di kantong 1A dan 1B. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud. Dunia patut memaklumkan, Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa bertelut. Raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa mengagungkan namanya. Baik di surga, baik di bumi, kehendak-Mu dipenuhi, tiap makhluk menyembah.
Maha kuasa hanya Allah, tidak ada yang setara. Ia Tuhan yang Esa, yang setara hanya Kristus, Putra Tunggal Allah itu, kerajaannya bakal. Ia Raja yang bertata beserta dengan Bapanya, dikitari kerubim dan kuasa yang sempurna atas bumi maupun surga, kepadanya diberi. Kita selamat dalam Dia, ditebus dengan kasih-Nya dan darah-Nya yang kudus, pendamaian yang lestari, terang dan hidup yang abadi, disampaikan penebus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang mau menyapa kita dalam perayaan hari ini, yaitu perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-60 sampai dengan ayatnya yang ke-63. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Itulah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah bahagian dari histori rangkaian misi Allah di tengah-tengah dunia di dalam diri Yesus Kristus. Artinya rangkaian bagaimana Allah
di dalam nubuatan yang disampaikan oleh para nabi-nabinya sampai kepada kelahirannya dan juga dalam kematian sampai kepada kebangkitan adalah yang tidak terpisahkan. Bagaimana misi Allah itu dilakukan di tengah-tengah dunia ini dengan kenaikannya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus boleh dikatakan adalah bahagian dari rangkaian seluruhnya dari misi itu, di mana dalam misi itu jelas-jelas dikatakan Allah dengan segala kasih-Nya, Allah dengan segala anugerah-Nya mau menyelamatkan dunia ini melalui kasih-Nya di dalam Yesus atau melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi itu misi yang mau dilakukan. Jadi bagaimana keselamatan itu sampai kepada manusia dan bagaimana keselamatan itu nantinya berlangsung sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Itu adalah rangkaian dari sejarah penyelamatan yang dilakukan Tuhan bersama-sama dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan adalah benar-benar untuk menyentuh hati kita, untuk mengingatkan kita bagaimana Allah itu di dalam setiap misinya atau Allah yang berkarya di dalam kehidupan manusia dan kehidupan dunia ini, itu telah digenapi dan itu telah disempurnakan dan benar-benar bisa dan menjadi kehidupan bagi setiap orang yang menerimanya dan mengimaninya dan serta menghidupinya. Yesus dengan segala sejarah penyelamatan itu sampai kenaikannya, kita boleh melihat karya Allah bekerja di dalam hidup manusia. Nah, sekarang penyempurnaan itu akan betul-betul semakin disempurnakan ketika Yesus naik ke surga. Artinya apa? Berarti apa yang telah dikatakan, apa yang telah dinubuatkan, apa yang seharusnya yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini sudah benar-benar diperlengkapi. Ini sudah benar-benar semuanya ada di dalam kehidupan manusia ini. Artinya semuanya itu sudah lengkap. Jika apapun yang dilakukan masuk akal atau tidak masuk akal, yang boleh diterima akal atau tidak boleh diterima akal, atau yang memerlukan di sana ada suatu pengimanian di luar pengetahuan manusia, di luar dari jangkauan-jangkauan yang diketahui oleh manusia, itu dikatakan dan itu dinubuatkan atau diarahkan bahwa semuanya sudah benar-benar menjadi keselamatan, menjadi keselamatan yang sempurna bagi setiap orang atau setiap manusia yang menerima dan mengimani Tuhan Yesus itu. Walaupun kadangkala seperti apa yang kita ketahui di dalam hari ini, kayaknya bagi sebahagian orang dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus, kadangkala ada juga yang membuat hatinya, pikirannya tidak benar-benar menerima keselamatan yang sempurna itu. Contohnya apa? Dari nats hari ini kita dengarkan ada orang yang geram, ada orang yang marah, ada orang yang tidak berkenan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum nats ini, di mana dikatakan, "Aku adalah roti kehidupan. Barang siapa yang memakan dan meminum dari tubuhku
maka bagi dialah keselamatan itu. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa keselamatan itu terjadi adalah ketika orang bersama-sama atau sudah menyatu di dalam diri, di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya dan bersama-sama dengan kebangkitannya, disitulah orang telah menerima keselamatan itu. Maka Yesus mengatakan, kamu untuk bisa menerima itu harus benar-benar menerima keselamatan itu, menyatu. Jadi penyatuan itu terjadi ketika engkau makan roti kehidupan itu, yaitu di dalam dagingku dan di dalam meminum darahku. Pemahaman ini sangat bertentangan dan tidak bisa diterima oleh orang-orang, para imam-imam, orang-orang Yahudi atau katakan Farisi, Saduse yang ada di sana yang mendengarkan itu. Karena bagi mereka soal roti kehidupan adalah satu-satunya yang pernah mereka terima adalah manna yang waktu itu diberikan oleh Tuhan pada saat mereka di padang gurun, saat kepulangan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itulah roti yang datang dari surga. Itu yang mereka ketahui. Jadi tidak akan ada lagi dan tidak ada pun siapapun yang mengatakan, yang boleh dikatakan bahwa hidup yang datang dari surga atau makanan dari surga itu yang bisa dinikmati oleh mereka, yang diberikan kepada mereka selain daripada itu. Maka bagi mereka menjadi persoalan ketika Yesus katakan, saya adalah roti yang datang dari surga yang memberi kehidupan bagimu. Karena roti yang kemarin itu yang telah diterima oleh nenek moyangmu itu adalah roti tubuh atau roti yang panah, roti yang ada jangkauannya, ada masanya dan tidak akan kekal dan tidak akan memberikan hidup yang kekal. Karena apa? Walaupun mereka dan kalian mengatakan itu adalah roti kehidupan, sementara para nenek moyangmu adalah mati. Artinya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi hanya memberikan hidup sementara. Jadi sekarang saya mengatakan ini kata Yesus, akulah roti kehidupan. Setiap orang yang sudah memakan roti kehidupan itu, maka dia akan mempunyai hidup yang kekal. Dia tidak akan mati. Ini juga yang menjadi suatu masalah bagi mereka. Maka mereka geram dan mereka mengatakan itu adalah penghinaan secara iman mereka dan itu penghinaan juga bagi Tuhan yang mereka percayai, imani. Karena mereka tidak menerima Yesus yang benar-benar dalam misi penyelamatan yang sebenarnya adalah di dalam penyelamatannya. Keselamatan itu terjadi ketika dagingnya harus mati sebagai akibat dari dosa manusia. Dan di dalam darahnya itu harus ditumpahkan untuk menjadi penyucian atau untuk memberikan kesucian bagi setiap orang untuk bisa menerima keselamatan itu, diperkenankan kembali ke dalam sukacita di dalam Tuhan. Itu yang mau dikatakan, maka harus dimakan. Tapi mereka memaknai itu adalah dalam ajaran yang salah. Makanya mereka berkatakan, siapa yang mendengarkan seperti itu, perkataan yang keras, tidak cocok itu. Jadi mereka hanya menerima tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengerti tentang keselamatan itu hanya dengan pikiran mereka. Apalagi ada pikiran bagi mereka, mereka adalah yang menentukan soal kebenaran tentang apa yang telah Tuhan berikan menjadi keselamatan bagi mereka. Bukan dari Yesus dan bukan yang dilakukan oleh Yesus. Inilah salah satu yang mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Kita mau diingatkan, kita mau kembali diratakan di dalam pemikiran kita bahwa
kenaikan itu mengingatkan kita jangan sekali-kali memahaminya dengan logika pemahaman manusia, atau jangan sekali-kali memahaminya dengan logika pemahaman yang kebiasaan yang bisa terjangkau oleh logika manusia atau kebiasaan hidup manusia. Itu satu. Tetapi kita harus mengimaninya, karena Yesus bertanya, apakah itu menggoncangkan imanmu? Itu tadi. Apakah itu menggoncangkan imanmu? Ketika itu terjadi, saya katakan saya roti kehidupan. Dia tanya itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang maksudkan adalah orang-orang yang kemarin itu diberi Tuhan Yesus dengan makanan dan minuman, dengan 5 roti dan 2 ikan menjadi kenyang perut mereka. Jadi sekarang sesudah dikatakan begitu, roti kehidupan yang dari surga akan diberikan menjadi kehidupan kekal, berarti ini mau mengatakan seolah-olah tidak dengan makanan, tidak dengan ada wujud dari makanan itu boleh terjadi. Tetapi dengan memakai dengan tubuh Yesus dan darah itu yang menjadi makanan, berarti itu sekarang salah dan tidak mungkin. Itu yang mau dikatakan, tetapi Yesus mengatakan itulah yang menjadi keselamatan itu. Apakah itu menggoncangkan imanmu? Yang pastinya yang menggoncangkan iman kita adalah ketika kita memakai pikiran kita, mengerti dan memahami tentang apa makna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dan firman Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, mengimani Tuhan Yesus dalam kenaikannya, apa yang telah dilakukannya itu benar-benarlah kita hidupi, bahwa Dia telah menyelesaikan tugasnya di dalam keselamatan, yaitu ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam bersama-sama dengan kematiannya, dan kita bersama-sama dalam kebangkitannya, bahwa kita telah menerima keselamatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tidak menggoncangkan iman kita, dikatakan Yesus, kamu harus mengerti di dalam apa yang kukatakan, apa yang telah kuberikan. Jadi ketika aku nanti naik ke surga, itu lebih rumit lagi dalam pemahaman jika saya katakan saya akan naik ke surga. Artinya apa? Kenaikan Yesus ke surga itu memang kalau dilihat dari atau dimengerti itu dari sudut pikirannya, berarti ada satu tempat. Ada suatu tempat secara nyata yang boleh dilihat oleh manusia, yang dipahami mereka. Ada di sana satu tempat itu, ada suatu keadaan di sana. Bahwa dari situ dia datang dari atas sana, berarti itu di langit-langit sana. Dari situ dia datang dan kembali ke situ. Itu kalau dari sudut pemahaman manusia mengertinya, berarti ini tidak akan mungkin terjadi. Dan kemanakah Yesus akan perginya yang dikatakan aku akan naik. Dan memang benar-benar akan naik. Dan itulah yang keperingati. Maka ini menggoncangkan iman kalau mengandalkan pikiran kita. Maka Yesus mau katakan sekarang dalam firman ini kepada kita Bapak Ibu Saudari, pastikan di dalam engkau mendengarkan supaya kamu bersuka cita di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan dalam pemahaman. Ada wawasan baru bagi kita. Ini bukan persoalan tempat kemana Yesus itu, tetapi mau dikatakan Yesus telah naik di atas segalanya. Dia kembali ke dalam tahtanya. Dia telah selesai dan sempurna melakukan tugas-tugasnya. Maka kenaikan yang mau dikatakan adalah kesempurnaan itu sendiri. Dan benar-benar kesempurnaan itu ada tempatnya, ada wadahnya, yaitu apa? Kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi itu adalah kerajaan yang di luar batas pengetahuan kemampuan manusia untuk mengetahuinya, untuk menjelaskannya, tetapi yang pasti kesempurnaan itu di dalam kerajaan surgawi itu ada dan benar-benar ada. Dan dari situ dia datang dan akan kembali ke situ, dan dia akan bertahta di sana, di mana
dia akan jadi raja dan berkuasa atas segalanya, dan dia ditinggikan di atas segala-galanya, dan dia menjadi penguasa atas segala-galanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus kalau kita baca di dalam Filipi 2. Artinya kenaikan itu sekarang benar-benar Allah itu yang datang ke dunia ini, sekarang keallahannya kembali, kemanusiaannya sudah ditinggalkan itu. Dia tidak lagi menginginkan bahwa karya Allah yang telah dikatakan itu menjadi hanya pemahaman manusia, tetapi sekarang mau dituntut kepada manusia bagaimana manusia berkarya untuk menunjukkan dirinya dengan menerima itu tadi, mengimani tentang apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang mau dimaksudkan dengan aku akan naik dan aku akan menempati tempat itu, bahwa aku berkuasa, maka aku akan menentukan segalanya, arah dan bentuk dan apa yang kamu terima. Maka dengan demikian aku memberikan suatu tanggung jawab bagimu. Aku memberikan suatu pemahaman yang baru bagimu. Ketika aku sudah berkuasa atas segalanya, maka sekarang tanggung jawabmu bagi orang-orang yang sudah percaya dan mengimani, apa karyamu, apa yang harus kamu perbuat sebagai bukti dan tanda bahwa kamu telah menerima dan benar-benar mengimani tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kamu menunjukkan keselamatan itu terjadi pada dirimu. Itu yang mau dituntut kembali di dalam kenaikan ini. Untuk memastikan itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan dan ditanya oleh firman Tuhan, dan dikatakan dan ditanya oleh Yesus. Apakah imanmu digoncangkan ketika Yesus sudah naik, dia sudah berkuasa sekarang. Dia sudah ada di dalam tempat yang begitu khusus di kerajaan surgawi itu, di takhta Allah. Apakah dengan demikian imanmu sekarang digoncangkan? Digoncangkan yang boleh menjauhi Tuhan atau bersungut-sungut atau dijauhkan tidak lagi mengikuti Yesus karena engkau mengandalkan pikiranmu, mengandalkan pengetahuanmu, atau digoncangkan imanmu untuk bagaimana kamu untuk meresapi, menerima apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus berjanji untuk lebih memahami ini, untuk melakukan apa yang dituntut itu, karya itu dari kehidupan kita. Pasti dia akan memberikan rohnya. Kalau kita baca tadi di ayat 63-nya, kalau siapa yang sudah hidup di dalam roh, dia akan menerima kehidupan kekal itu. Artinya dia akan mengerti tentang kehidupan itu dengan pertolongan roh itu. Maka artinya di situ, Yesus telah memberikan kepada kita goncangan iman yang terjadi dalam kita, ketika Allah bertahta di kerajaannya dan kita disuruh dan diberi satu tanggung jawab untuk kemandirian iman kita, benar-benar telah menghidupi keselamatan itu, maka harus ditunjukkan di dalam iman kita sebelum pada saatnya nanti Yesus berjanji dia akan datang kembali dari sana untuk menjemput kita, untuk hidup bersama-sama dengan dia yang sudah percaya itu, yang sudah menunjukkan karyanya dalam kehidupannya, yang benar-benar hidup di dalam keselamatan itu, dan akan bertahta bersama-sama dengan dia. Kenaikan Tuhan Yesus benar-benar telah terjadi dan ada, dan itu kita imani dan kita terima. Maka kita pastikan dalam kehidupan kita ini bahwa Yesus mengatakan, jangan lagi hanya berharap tentang dunia ini. Jangan lagi pikiranmu, hidupmu hanya beralaskan tentang kepentingan yang sifatnya jasmani dan rohania, jasmani dan yang tidak rohania, yang duniawi, yang mungkin terbatas, yang tidak bisa kekal, yang bisa lenyap, yang bisa rusak. Tetapi kita mau diajak sekarang dengan kenaikan ini, dipastikan Allah telah menyediakan, dia telah menyediakan, dia hidup di sana, maka tujuan hidupmu ada di sana. Jadi pengharapan kita dan segala perjalanan kehidupan kita, walaupun kita masih di dunia ini, mari saksikanlah kenaikan itu. Mari saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, keselamatan itu. Tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu, bahwa benar-benar
kamu sudah menjadi manusia baru, kamu sudah hidup di dalam Yesus yang telah sempurna itu hidup di dalam kehidupanmu, dan Yesus itu telah menyatu dalam kehidupanmu secara rohani, secara imanmu yang kamu terima. Itu yang menggerakkan kelakuanmu. Maka setiap orang yang telah digerakkan oleh Roh, bukan lagi digerakkan oleh pikirannya dan keinginan duniawinya, maka merekalah yang boleh nanti bersama-sama dipanggil dan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surgawi yang telah disediakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita dalam perayaan kenaikan Yesus pada tahun ini, mengingatkan kita, imanilah kenaikannya. Dengan tujuan kenaikan Tuhan Yesus, kita pastikan bahwa Dia telah sempurna kepada kita, memberikan alas, dasar, dan kehidupan kita selama dunia ini melalui keselamatan yang telah diperbuatnya. Hiduplah di dalam keselamatan itu, dan hiduplah dengan manusia baru yang telah diselamatkan itu. Maka setiap perjalananmu benar-benar di dalam naungan kehendak Tuhan, di dalam dorongan Roh Kudus itu. Itulah yang mengantar kita, dengan janjinya itu, bahwa kita akan dibawa nantinya, kita akan dimahkotai dan kita akan bersama-sama. Jadi ketika merayakan kenaikan ini, kita pastikan dunia tidak lagi menjadi dasar dari segala pengharapan kita. Kehidupan kita tidak lagi hanya di dunia ini, tetapi ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita berharap bahwa ada di sana kampung saya, ada di sana kerajaan yang saya akan hidup di situ bersama-sama Yesus Kristus. Dengan jalan apa? Karena saya hidup sesuai dengan kehidupan yang telah diberikan Tuhan Yesus, diberikan oleh Roh-Nya, dengan sesuai dengan ajarannya. Maka saya akan bersama-sama dengan Dia. Kenaikan Yesus memastikan bagi kita bahwa bagi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam apa yang diimaninya tentang keselamatan itu, pastinya dia akan menerima kehidupan kekal. Semuanya kita pasti berharap seperti itu. Kehidupan kekal itu kita pastikan kita terima, yang dimulai itu sejak kita di dunia ini, dan pada akhirnya nanti ketika kita dipanggil, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Maka mari kita mengimani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus, dan hiduplah di dalam iman itu. Iman itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menyapa kami pada ibadah ini. Dengan perayaan atas kenaikan Tuhan Yesus, mengingatkan kami di dalam iman kami untuk benar-benar mengimani bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kami melalui penebusan Yesus Kristus dan kebangkitannya, memastikan bagi kami yang senantiasa mengimani dan menerima Yesus bahwa keselamatan itu telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berkenan kepada Tuhan dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh di dalam kehidupan ini senantiasa menunjukkan bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka setiap perbuatan kami dan setiap tindakan kami adalah kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah dunia ini, dan keinginan dan kehendak Tuhan yang selalu menjadi apa yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya melalui pertolongan yang Tuhan berikan, dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, dengan teguran firman Tuhan, dengan Roh Kudus yang menuntun kami, agar kami setia di dalam iman kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, yang membuahkan dari buah-buah iman kami melalui Roh yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan ini, ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, dan ketika kami sedang berproses untuk menuju kekekalan itu, hidup kami senantiasa bersukacita,
hidup kami penuh dengan damai sejahtera, hidup kami penuh dengan pengharapan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami telah yakin ya Tuhan, bahwa pada saatnya ketika Tuhan memanggil kami, dan Tuhan menjemput kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, biarlah dengan kenaikan-Mu kami juga merasakan kenaikan itu juga dalam kehidupan kami, bahwa setiap tindakan kami dan kehidupan kami adalah di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu dalam perayaan-perayaan yang sudah dilaksanakan untuk semakin menguatkan iman kami dan menerima keselamatan itu dari kehidupan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi, dan saat kita bernyanyi kita mempersembahkan persembahan kita, yaitu persembahan ke gereja kita dan juga persembahan ke pembangunan yang dilakukan di gereja kita. Kita bernyanyi. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak terlupakan, derita penebus. Beri hormat di hadiratnya, dan puji, puji, puji Yesus Tuhan.
yang mati karena namanya, hai martir yang kudus. Di dalam salib bermegah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putra Dan. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kita nyanyikan ayat yang selanjutnya dan semuanya diundang untuk berdiri. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahilah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, Republik Indonesia, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama
lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami dari semua pelayan, Parhalado dan pelayan-pelayan yang melayani di ibadah jam 6 ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah Tuhannya, biarlah kiranya apa yang boleh kami layankan dengan firman Tuhan dan nyanyian pujian yang kita bersama-sama memuliakan Tuhan hari ini, Tuhan berkati, menguatkan kita untuk semakin mengimani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua kita. Shalom Horas. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kaya nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang penuh wangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kau nyatalah, ramani dan cemerlang.